Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya talibat? Bi khair? Insyaallah bi khair ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi setelah kalian menyelesaikan ujian tengah semester. Pada pertemuan kali ini kita akan mengevaluasi atau menjawab soal yang sebenarnya sudah kalian jawab di ujian kemarin, tetapi hari ini Ustazah akan bahas hasil ujian kalian dan jawaban yang benar. Jadi di sini Ustazah yang pertama Ustazah mengingatkan bisa kalian lihat di layar Antunas kalian, di depan sudah ada soal ya, soal tajwid untuk kelas 8. Nah, di sini anak-anak Ustazah masing-masing soal seperti yang sudah kalian ketahui bahwa masing-masing soal itu memiliki skor yang berbeda. Kita lihat dulu ya. Soal pertama itu skornya 30. Soal kedua skornya 10. Soal ketiga itu skornya 5. Skor nomor 4 skornya itu 25. Dan yang terakhir nomor 5 itu skornya 30. Nah, pertama kita baca dulu ya anak-anak Ustazah soalnya, dan Ustazah akan jelaskan maksud dari soalnya. Nomor 1, tuliskan masing-masing satu contoh dari ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat mad asli atau mad tabi'i, 1B mad iwad, dan 1C mad tabi'i harfi. Jadi anak-anak Ustazah, ini maksud dengan soalnya itu ialah kalian menuliskan satu contoh mad asli, satu contoh mad iwad, dan satu contoh mad tabi'i. Mad tabi'i harfi. Beda ya anak-anak Ustazah antara mad tabi'i dengan mad tabi'i harfi. Nah, nanti akan kita bahas jawabannya. Di sini skornya itu 30. Skornya 30. Berarti masing-masing sub ini nilainya 10. Soal nomor 2 itu tuliskan perbedaan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Sertakan dengan satu contoh. Nah, di sini banyak anak-anak Ustazah yang kurang fokus mungkin membacanya. Jadi dia hanya menuliskan perbedaannya saja tapi tidak menyertakan contoh. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nilai anak-anak Ustazah. Jadi untuk jawaban nomor 2 itu ialah pengertian mad wajib muttasil sama satu contoh, lalu ada pengertian mad jaiz munfasil dengan satu contoh. Berarti jika ditotal pengertiannya ada 2, contohnya juga ada 2. Untuk nomor 2 itu nilainya 10. Lalu di soal nomor 3 tuliskan pengertian waqaf dan ibtidah. Nah, di sini Masya Allah Antuna sudah paham
pengertiannya, maknanya. Nomor 4, tuliskan 3 posisi naber dan sertakan masing-masing dengan satu contoh. Nah, jika Antuna lihat di buku Antuna, itu posisi naber sudah ada 5. Ya kan anak-anak ustazah? Nah, ustazah hanya minta 3 posisinya saja, lalu sertakan masing-masing dari 3 posisi tersebut satu contoh. Berarti karena ustazah suruh tuliskan 3 posisinya, berarti contohnya juga ada 3. Nah, di sini juga anak-anak ustazah hanya menuliskan satu contoh. Di sini poinnya ada 25 ya, akhwat. Lalu soal yang terakhir, keluarkan dari ayat-ayat berikut ini ayat yang terdapat ra tafkhim dan ra tarqiq. Banyak dari Antuna semuanya yang salah mengartikan maksud soalnya. Jadi di sini sudah jelaskan bahwa perintah dari soal nomor 5 ini sudah tulis di soalnya bahwa ada ayat Al-Quran narullahil muqadah itu 1, wa fir'auna dzil autad itu 2, khusr itu 3, dzalikum khair itu 4, wal baitil ma'mur 5. Berarti akhwat, di sini ada 5 ayat Al-Quran yang Antuna diperintahkan untuk membedakan di antara 5 ayat ini yang mana yang termasuk di dalamnya ada ra tafkhim, di mana ayat yang di dalamnya terdapat ra tarqiq. Berarti Antuna harus membedakan narullahil muqadah. Contoh ya. Nah, itu dia termasuk ra apa di situ? Ra tafkhim. Baru wa fir'auna dzil autad. Nah, di situ ada ra apa? Ra tarqiq. Nah, begitu ya akhwat. Jadi, masing-masing dari ayat ini Antuna tentukan dia itu di dalamnya ada ra tafkhim atau ra tarqiq. Nah, baik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan Antuna jawaban-jawaban yang benar dari soal-soal yang tadi. Nah, di depan Antuna sudah ada lembar jawaban tajwid. Di sini kita akan bahas satu persatu ya, anak-anak ustazah. Soal yang pertama. Tadi kita disuruh untuk menuliskan satu contoh ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat mad asli. Bisa Antuna lihat di sini mad asli. Itu contoh, salah satu contohnya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya anak-anak ustazah. Contoh mad asli di dalam Al-Quran banyak. Di sini ustazah hanya mengambil satu contoh saja. Jika contoh Antuna berbeda dengan contoh ustazah, tapi tetap masuk dalam kategori mad asli,
itu benar ya akhwat jawabannya. Lalu ada yang B, mad iwad. Di sini sudah tulis wal jibala autada. Nah, sekali lagi sudah tekankan bahwa contoh yang Ustazah tulis di sini bukan patokan ya akhwat. Jika contoh antunna berbeda dari yang Ustazah tulis, tetapi tetap masuk dalam kategori mat asli, mat iwad atau mat tabi'i harfi, itu tetap benar jawaban antunna ya. Nah, selanjutnya C, mat tabi'i harfi. Itu contohnya yang Ustazah ambil hamim. Banyak ya akhwat, ada alif, lam, mim, dan masih banyak lagi. Bagaimana jawaban antunna? Sudah pas? Nah, kita lanjut yang kedua. Soal yang kedua, seperti sudah jelaskan tadi, kita disuruh menuliskan perbedaan antara mat wajib muttasil dan mat wajib munfasil, disertai dengan satu contoh. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama mat wajib muttasil, yaitu apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya di sini saya ambil idza jaa nasrullahi wal fath. Jika antunna ambil contoh lain juga boleh akhwat, asalkan seperti yang saya bilang sebelumnya masih dalam kategori mat wajib muttasil. Selanjutnya mad jaiz munfasil, apabila mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Nah, dari pengertiannya kita sudah mendapatkan perbedaannya, bahwa mad wajib muttasil yang bertemu hamzah dalam satu kata, sementara mad jaiz munfasil ialah mat tabi'i yang bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Nah, baik, di sini Suza ambil contohnya. Qalu innama nahnu muslihun. Fahimtunna ya akhwat? Sudah? Nah, dari hasil ujian antunna, ada beberapa orang dari antunna yang mungkin lupa menuliskan contohnya atau kurang teliti dalam membaca soal. Nah, insya Allah di ujian selanjutnya bisa diperbaiki ya akhwat. Nah, kita masuk ke nomor 3. Perintahnya adalah tuliskan pengertian waqaf dan ibtidah. Sini mudah ya akhwat. Waqaf yaitu menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali. Kalau ibtidah yaitu memulai bacaan dari awal atau setelah waqaf. Nah, Masya Allah di nomor 3 antunna sahih, benar, banyak yang benar. Nah, nomor 4, perintahnya adalah tuliskan 3 posisi naber dan sertakan masing-masing dengan satu contoh. Kita disuruh untuk menuliskan 3 posisi naber dan sertakan masing-masing dari posisinya tersebut satu contoh. Hanya satu contoh ya akhwat. Nah, yang pertama posisinya itu ada
Waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah dan huruf qalah. Contohnya bisa al-hayy, al-bath, mustaqir. Nah, ada juga beberapa contoh yang lain ya akhwat. Jika antuna tidak menuliskan di antara tiga ini, la ba'sa, tidak apa-apa, asal masih ke dalam kategori yang pertama. Lalu yang B, waw dan ya bertasydid didahului dhammah atau fathah atau kasrah. Contohnya bisa al-quwwah atau qawwamin atau bisa yang lain. Selanjutnya ada intiqal, berpindah dari huruf mad ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Contohnya di sini saya hanya tuliskan beberapa di antaranya, yaitu waladdallin. Lalu ada dabbah. Nah, yang keempat, waqaf pada hamzah didahului mat atau lin. Contohnya as-sama. Yang kelima, alif tasniyah bertemu dengan hamzah wasal. Nah, di sini sudah tulis contohnya falamma dzaqash syajarah. Nah, kalau di buku akhwat posisi nabar itu ada 5, tapi di soal hanya ustazah suruh antuna menuliskan 3 saja. Jadi di antara 5 ini, jika antuna menuliskan 3 di antara ini, insyaallah sudah benar. Nah, baik akhwat, yang terakhir di sini mungkin antuna kurang paham dengan soalnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa antuna disuruh mengeluarkan dari 5 ayat yang sudah ustazah tuliskan di soal antuna, mana ayat yang terdapat ro tafkhim dan mana ayat yang terdapat ro tarqiq. Di sini sudah tuliskan jawaban yang benarnya. Ayat yang terdapat ro tafkhim, yang pertama narullahil muqadah, yang kedua khusr, yang ketiga wal baitil ma'mur. Nah, berarti untuk jawaban ro tafkhim itu ada 3 ayat. Selanjutnya untuk ro tarqiq ada wa fir'auna dzil autad dzalikum khair. Nah, berarti jawaban ro tafkhim itu ada 3 ayat dan jawaban ro tarqiq ada 2 ayat. Sampai di sini paham anak-anak ustazah? Dari hasil ujian yang sudah ustazah periksa, mungkin beberapa dari antuna masih salah. Kita lihat di nomor 1, antuna menyamakan antara mat asli atau mat tabi'i dengan mat tabi'i harfi. Sudah jelas berbeda ya akhwat, mat tabi'i harfi dengan mat tabi'i. Lalu itu beberapa kesalahan di nomor 1. Sementara kesalahan di nomor 2 itu mungkin antuna seperti yang saya bilang kurang fokus, kurang teliti dalam membaca soal,
sehingga banyak dari antuna yang tidak menuliskan contohnya, hanya menuliskan pengertiannya atau perbedaannya saja. Sementara di soal sudah dituliskan bahwa antuna harus menuliskan perbedaan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil disertai dengan satu contoh untuk masing-masing artian. Sampai di sini paham akhwat? Lalu untuk nomor 3 ya insyaallah antuna sudah paham dan sudah mengerti apa itu waqaf dan ibtidah. Lalu untuk nomor 4, qadarullah mungkin belum terlalu paham tentang posisi-posisi nabar ini akhwat. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya Ustazah akan ulang posisi-posisi nabar tersebut dan contoh-contohnya. Nah mungkin beberapa orang dari antuna masih bingung untuk membedakan posisi nabar tersebut. Lalu di nomor 5, ya di sini kebanyakan dari antuna itu masih salah dalam memahami soal, sehingga jawabannya juga ikut salah. Sini sudah terangkan kembali bahwa yang nomor 5 itu akhwat, antuna diperintahkan untuk membedakan dari 5 ayat yang sudah ustazah tuliskan di lembar soal antuna. Nah, 5 ayat tersebut antuna bedakan yang mana di dalamnya terdapat ra tafkhim, di ayat yang mana ada ra tafkhim, di ayat yang mana ada ra tarqiq. Jadi insyaallah setelah ini antuna sudah tahu kesalahan-kesalahan antuna di mana. Jadi kedepannya bisa diperbaiki. Nah, baik akhwat, di sini sudah juga menyarankan antuna untuk sering-sering membaca buku. Jangan pas mau ujian aja gitu ya. Kita sama-sama belajar akhwat, sama-sama belajar untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Ustazah juga belajar bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Jadi setelah kita bahas, insyaallah nanti kedepannya ujian-ujian berikutnya antuna sudah paham, sudah mengerti. Nah, jadi untuk ujian selanjutnya insyaallah hasilnya lebih memuaskan. Ustazah rasa sampai di sini dulu akhwat. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran antuna walaupun kita masih dalam keadaan daring. Semoga ujian-ujian berikutnya antuna lebih semangat, usahanya ditambah lagi akhwat untuk belajar supaya hasilnya juga memuaskan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.